tentang adab mau tidur, bangun tidur, dan adab mau makan. Yang pertama, Bapak Ibu, adab mau tidur. Kita kalau mau tidur itu Bapak Ibu, tidak boleh lagi di mana terbaring di situ tertidur, tak boleh. Habis nonton Dangdut Akademia tertidur, tidak bisa lagi. Kalau udah usia kayak Bapak Ibu nih, berapa usia? Tidak lama lagi nampak. Kalau kayak kita nih Bapak Ibu, ya, entah siapalah di antara kita duluan, tidak boleh lagi tidur tuh sembarangan, ya. Jadi kalau kita pengen hidupnya enak, yang pertama mau tidur itu disunahkan kita ngambil wudhu dulu Bapak Ibu. Kenapa kita disunahkan ngambil wudhu saat mau tidur? Karena orang yang jaga wudhu, lalu kemudian kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka saya menganjurkan semua jamaah, kalau tidak mampu jaga wudhu 24 jam, habis wudhu batal ambil lagi, habis wudhu batal ambil lagi, habis wudhu batal ambil lagi, maka minimal selain sholat, jagalah wudhu ketika mau tidur. Karena kalau kita meninggal dalam keadaan berwudhu, mati kita mati syahid, tak rasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga wudhu, tapi sholat, tidak bisa wudhu aja sholat subuh, tidak bisa. Nah itu tujuannya kita jaga wudhu. Nah Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, muncul pertanyaan selanjutnya. Ustazah, kan tidur membatalkan wudhu, betul ya? Tidur itu membatalkan wudhu. Kalau tidur membatalkan wudhu, nanti kami ngambil wudhu, kemudian kami tidur, apakah wudhu kami batal? Atau kami berwudhu, lalu kami kemudian dalam kondisi tidak sadar atau bersentuhan dengan suami, kan wudhu kami batal. Misalnya gini, kita ngambil wudhu, ini suara saya jelas ya ibu-ibu ya? Kita ngambil wudhu, kemudian kita tidur dalam keadaan nyenyak, itu wudhu kita memang batal. Tetapi ketika kita jaga wudhu ketika mau tidur, saat itu memang kita dianggap tetap mati syahid. Karena sunnahnya bukan menjaga wudhunya pada saat tidur, sunnahnya adalah berwudhu ketika mau tidur. Caranya gampang, waktunya sedikit, manfaatnya luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, jadi kalau udah umur-umur kayak kita nih ya, kita lu aja kali, gua enggak ya. Maka jagalah wudhu 24 jam. Biasanya akan muncul pertanyaan, Ustazah, suami istri bersentuhan wudhu batal atau tidak? Nah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan suami istri mutlak batal ketika setelah bersentuhan wudhu, baik ada syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan suami istri mutlak tidak batal, baik ada wudhu, baik muncul syahwat ataupun tidak. Sementara Imam Malik mengatakan batal kalau ada syahwat doang. Kalau tidak ada syahwat maka tidak batal. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Saya ulang lagi, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan suami istri saat berwudhu mutlak batal, baik itu muncul syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal mutlak, baik ada syahwat ataupun tidak. Sementara Imam Malik mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Nah begitu ya, jadi terserah ibu ikut yang mana. Apakah suami istri harus satu? Tidak, selagi suaminya ridho nggak ada masalah. Jadi kalau istri suaminya bilang mutlak batal, nanti dia setelah bersentuhan wudhu dengan ibu, dia ngambil wudhu lagi. Nah ibu tidak usah ngambil wudhu, tidak ada masalah. Tapi jangan ibu kerjain dia, pacik bang, jangan. Kita hargai perbedaan pendapat itu.